Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Madrasah Ramadan mengajarkan kepada kita untuk bersatu, di mana kaum muslimin seluruh dunia mengerjakan serangkaian ibadah Ramadaniyah. Mereka mengerjakannya hanya karena Tuhan mereka yang satu, hanya karena kitab mereka yang satu. Syariat Islam juga mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk mengawali ibadah puasa di hari dan mengakhiri di hari yang sama, dan mengawalinya di hari yang sama. Syariat Islam juga menganjurkan, memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bersatu bukan hanya dalam masalah ibadah saja, juga memerintahkan kepada kita untuk bersatu dalam masalah siasah atau masalah perpolitikan. Karena umat Islam adalah umat yang satu, umat wahidah yang tidak dapat terpisahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillah, terhadap tali agama Allah, jami'a, secara berjamaah, wa la tafarraqu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini. Kata Imam Ibnu Katsir, amarahum bil jamaah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin semuanya bil jamaah, untuk berjamaah, untuk bersatu dalam satu kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang imam. Dan juga kata Imam Ibnu Katsir, wa nahahum 'anit tafarruqah. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang mereka, yakni melarang orang-orang yang beriman untuk berpecah belah, untuk bercerai-berai. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ini merupakan kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin untuk senantiasa bersatu dan tidak bercerai-berai. Lalu bagaimana jika kaum muslimin bercerai-berai? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di Quran surat An-Nahl ayat 46, wa atiullaha wa rasulah wa la tanaza'u, dan taatilah Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u, dan janganlah kalian bercerai-berai. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum, dan akibatnya jika bercerai-berai, jika terpecah belah umat Islam ini, maka akan lemah dan akan hilang wibawa di hadapan musuh umat Islam, yakni orang-orang kafir. Maka luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam untuk bersatu. Di sisi lain, ketika tidak bersatu, ketika terpecah belah, umat Islam ini akan lemah. Umat Islam ini akan kehilangan wibawa di hadapan orang-orang kafir, yakni musuh-musuh Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah, mari kita perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, man atakum, barang siapa ada yang datang kepada kalian, wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin, sementara urusan kalian sedang dipimpin oleh seorang laki-laki, yuridu ayyashuqqa asakum, dia bermaksud untuk mematahkan tongkat persaudaraan di antara kalian, au yufarriqa jama'atakum, atau untuk memecah belah jamaah kalian, maka kata Nabi Muhammad SAW, faqatuluh, maka penggalah dia, maka bunuhlah dia. Maka luar biasa ancaman bagi orang yang ingin memecah belah umat ini, ingin memecah belah umat Islam. Maka kata Nabi Muhammad SAW, faqatuluh, maka penggalah dia. Ikhwatu iman rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, alaikum bil jamaah, berpegang teguhlah kalian terhadap jamaah, wala tanaza'u, dan janganlah kalian berselisih,
bercerai-berai. Fa inna syaitana ma'a wahid, sesungguhnya syaitan itu bersama orang yang sendirian, bersama orang yang memisahkan daripada jamaah. Huwa minal itsnaini ab'adu, dan syaitan itu lebih jauh daripada dua orang. Man arada buhbuhatal jannah falyalzamul jamaah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada buhbuhatal jannah, barang siapa yang dia menginginkan kehidupan di tengah-tengah syurga, falyalzamul jamaah, maka hendaklah dia bersama jamaah, bersatu dengan jamaah. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sungguh ironis jika kita melihat umat Islam yang mana didaulat sebagai khairu ummah, yang mana didaulat sebagai sebaik-baik umat, kini menjadi santapan musuh-musuh Allah. Umat Islam yang mana jumlahnya lebih daripada 1, miliar manusia kalah tidak berkutik melawan umat Yahudi yang jumlahnya hanya puluhan juta. Bahkan kalau kita lihat di internet hanya 14 juta saja. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sungguh ironis umat Islam yang mana umat Islam ini pernah bersatu dalam satu kesatuan selama 13 abad lebih, kini menjadi 53 negara-negara kecil dan kerdil, tidak sanggup melawan umat Yahudi yang notabene hanya sedikit. Tidakkah kita merindukan persatuan Islam di masa keemasan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kita merindukan menjadi umat yang disegani dan juga ditakuti oleh musuh-musuh Islam? Tidakkah kita merindukan menjadi umat yang memimpin dunia dan menebarkan keadilan dan keagungan risalah Islam? Tidakkah kita ingin merindukan berada di tengah-tengah surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman, bagi mereka yang menghindari perpecahan dan rindu terhadap persatuan? Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ya, mungkin kita merindukan kemuliaan Islam di dunia dan juga di akhirat nanti dengan berkah persatuan yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman yang menghindari perpecahan dan juga merindukan persatuan umat Islam. Allah menjanjikan berada di tengah-tengah surga. Maka hal yang kita rindukan daripada persatuan umat ini tidak akan bisa terjadi, tidak akan bisa tegak kecuali dengan tegaknya khilafah Islamiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.